Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, ketemu lagi dengan Bapak di MK Geometri Datar. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang segitiga. Apa itu segitiga? Ya, tentu segitiga ini pernah kalian dapatkan materi ini ketika kalian menjadi siswa. Mungkin di tingkatan sebelumnya kalian sudah tahu ya segitiga bentuknya, jenisnya dan lain-lain. Di pertemuan hari ini kita mengulas kembali tentang apa itu segitiga. Oke, lanjut ya. Di sini ada visi dari Universitas Al-Tantan Mesiro. Ya, tidak pernah bosan-bosannya Bapak selalu mengingatkan tentang apa itu visi Unilam, visi fakultas, dan visi prodi. Mungkin rekan-rekan mahasiswa bisa melihat visi dari eh, Unilam ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, eh, di sini dijelaskan bahwa apa itu segitiga ya. Di sini jelaskan bahwa segitiga itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh tiga garis lurus yang memiliki atau yang berbentuk tiga sudut. Ya, segitiga di samping dinamakan atau dilambangkan dengan segitiga ABC ya. Kalau kita perhatikan gambar di samping ini adalah salah satu bentuk dari segitiga, di mana di sini itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh tiga garis lurus. Ya, kalau kita lihat di sini ya, ini garis A ke B ini adalah satu garis lurus. Kemudian B ke C ini adalah garis kedua ya, ya yang garis lurus. Kemudian C ke A atau A ke C ini adalah tiga eh, garis yang lurus. Ini adalah segitiga, salah satu segitiga ABC. Di mana unsur-unsur dari terdapat dari segitiga ini di titik A ya, ini titik A, titik B dan titik C ini ya, ini namanya adalah titik sudut. Titik A, titik B dan titik C ini namanya adalah titik sudut. Sisi AB ya, sisi AB, kemudian AC dan BC merupakan sisi segitiga ya. Kalau yang ketiga ini adalah segitiga memiliki bagian berupa ini adalah alas ya, alas di bawah, alas, kemudian ini yang tegak lurus ke atas ini namanya tinggi ya. Oke, kita lanjut. Nah, di mana segitiga ini terbagi ke dalam dua jenis. Ada jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama ada juga jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Jenis yang pertama ini segitiga ya berdasarkan panjang sisinya diterbagi menjadi tiga ya. Yang kita ketahui ada yang pertama ini adalah segitiga sama kaki. Yang kedua ini adalah segitiga sama sisi. Yang ketiga ini adalah segitiga sembarang ya. Ini ada sama kaki, segitiga sama sisi, dan yang ketiga ini adalah segitiga sembarang. Di mana segitiga sama kaki ini ya, ini mempunyai dua sisi yang sama panjang ya. Ini sisi pertama dan ini adalah sisi kedua. Ini mempunyai dua sisi yang sama panjang
Nah, kemudian segitiga itu juga mempunyai dua sudut sama besar, yaitu saling berhadapan. Ini ya, dua sudut yang sama besar yang saling berhadapan. Kemudian di sini ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini adalah segitiga yang mempunyai tiga buah sisi ya, tiga buah sisi ini. Ya, tiga buah sisi. Ini ada tiga buah sisi yang sama panjang, di mana ketiga sudutnya ini besarannya itu adalah 60 derajat. Ya, 60 derajat. Ini ya. Jadi ini adalah 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Jadi kalau dijumlahkan ketiga sudutnya itu adalah 180 derajat. Ya. Dan yang ketiga ini adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini segitiga yang ketiganya ini mempunyai panjang yang berbeda. Kalau kita perhatikan antara sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga ini panjangnya tidak sama. Ya, jadi segitiga sama sembarang ini adalah ketiga sisinya itu mempunyai panjang yang berbeda. Oke ya. Paham ya sampai sini? Kita lanjut yang jenis ke yang kedua. Di mana jenis yang kedua ini adalah jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Ada di sini ada segitiga lancip, ada segitiga siku-siku, ada segitiga tumpul ya. Ini adalah bentuk dari sudut ya. Kan ada sudut lancip, ada sudut siku-siku, ada sudut tumpul. Nah, ini juga ya terbentuknya itu dari itu tersebut dari segitiga lancip, siku-siku, dan segitiga tumpul. Tentu nilai sudutnya itu akan sama ya dengan tadi itu yang disebutkan. Ada sudut lancip, sudut siku-siku, dan tumpul. Oke, kita lihat di sini bahwa yang pertama ini adalah sifat dari segitiga sama sisi. Sifat yang segitiga sama sisi di sini yang pertama ketika sisinya apa panjang, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ketika sudutnya sama besar itu 60. Ya, tadi sudah Bapak singgung ya terkait dengan sifat dari segitiga itu. Sama kaki juga ada dua dari tiga sisinya apa panjang dan yang keduanya memiliki dua sudut yang sama besar dan yang ini sembarang ketiga-tiganya tidak sama panjang atau juga itu sisi betul sudut itu berbeda-beda ya. Hmm. Nah, ini adalah keliling dari segitiga muda ya. Kalau untuk mencari keliling di sini ya, kelilingnya eh, sisi pertama ditambah sisi kedua tambah sisi ketiga. Atau cara mudahnya mungkin A ditambah B tambah C ya misalnya. Nah, di sini ada contoh diketahui sebuah segitiga sama sisi ABC dengan panjang AB 10 cm itulah keliling tersebut ya karena sama panjang maka kelilingnya 10 tambah 10 tambah 10 maka hasilnya adalah 30 cm. Ini contoh soal yang sederhana ya. Tapi nanti kita cari soal yang penerapannya. Kita dasar dulu, kita mengingat dan kemudian ini ada luas segitiga. Untuk mencari luas segitiga itu mungkin mereview kembali ya. Cari luasnya adalah setengah kali alas dikali tinggi ya. Setengah setengah kali alas kali tinggi. Nanti dari segitiga ini ya, nah, kita mencari alasnya ya. Alasnya ya, dari bawah tinggi ke atas ya. Setengah kali alas kali tinggi. Hmm, setengah dari ini ya. Persegi ini kalau kita buat segitiga ini ya, kalau dibentuk nih hampir sama dengan eh, persegi. Nah, kemudian contoh di sini ada sebuah segitiga siku-siku ABC nampak seperti contoh ini ya. Di sini alasnya 10, tingginya 13 ya.
setengah kali 10 kali 13. Masa hasilnya adalah 65 cm padat ya. Nah, kalau ini mencari luas sembarang, ini rumusnya. Di mana S ini adalah semi perimeter. Untuk mencari luas sembarang. Ya. Nah, kita ke sini. Ke latihan soal ya. Tadi mungkin sederhananya ya. Pintas sudah sama Bapak dijelaskan. Ini ada ya dua soal yang berbeda. Yang pertama ini, di sini ada sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang alas 12 cm dan tinggi 10 cm. Hitunglah luas segitiga siku-siku. Ingat rumus dari luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi alasnya 12, tingginya 10 ya. Jadi setengah dibagi 12 hasilnya 6 ya. 6 kali 10 hasilnya adalah 60 ya, langsung. Kemudian yang kedua, sebuah segitiga lancip memiliki panjang alas 8 cm dan tinggi 6 cm. Hitunglah luas segitiga tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, di sini sebuah segitiga memiliki panjang sisi 12 cm, sama sisi pertama, sisi kedua 5 cm, dan sisi ketiga 13 cm. Tentukan berapa luas segitiga sembang tersebut. Ingat kalau yang nomor 3 ini menggunakan rumus yang segitiga sembarang yang tadi. Nah, rumus segitiga sembarang ini kalau mencari luasnya L sama AK sama dengan AK dari S ya. Eh, ini ya, ini ada yang hilang ini kayaknya. Kalau mencari ininya semi perimeternya setengah kali A tambah B tambah ini rumus sembarang. Dan yang nomor 4 ini ini sebuah bangun segitiga yang memiliki tiga sisi. Yang sisi pertama 6 cm, sisi kedua 9, dan sisi ketiga 12 cm. Dicari kelilingnya. Mudah ya? Itu nanti nomor 2, 3, dan 4 kita bahas ya, dikerjakan. Kemudian ini yang selanjutnya ini pengaplikasiannya. Contoh di sini Pak Hadi memiliki 6 taman ya yang berbentuk segitiga, di mana ukuran tingginya ini adalah 9 meter dengan alas 11 meter. Suatu hari Pak Hadi penasaran ingin tahu berapa luas dari tanah miliknya. Ia pun mengukur taman tersebut setelah dihitung berapa luas taman Pak Hadi ya. Kemudian yang kedua ini Dini memiliki tugas sekolah untuk membuat sapu tangan berbentuk segitiga sembarang dengan panjang sisi 30 cm, 80 cm, dan 20 cm. Jika Dini ingin menghias keliling sapu tangan tersebut dengan rendah warna-warni, berapa panjang rendah yang dibutuhkan? Dan yang ketiga di sini, ayah ingin menutup ventilasi udara di rumah menggunakan jaring nyamuk ya. Di mana ventilasi udara berbentuk segitiga dengan ukuran panjang alasnya 20 cm dan tingginya 10 cm. Jika banyak ventilasi udara di rumah ada 18 buah, berapa luas minimal jaring nyamuk yang dibutuhkan? Ya, silakan disalin dulu ya, dikerjakan sama ya disalin, dikerjakan, dia dikumpulkan. Ya, mungkin itu aja dari Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Eh, mungkin bisa direview kembali di ini ya di slide sebelum-sebelumnya hasil atau mungkin dicek
cari sumber dari yang lain lagi tentang segitiga. Itu aja ya dari Bapak, mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk perkuliahan hari ini Bapak cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini silakan dikerjakan dan dikumpulkan hari ini juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.